Rian adalah menantu Bu Siska, usianya 25 tahun. Hari itu, dia datang berkunjung ke rumah mertuanya sendirian, karena ia mendapat tugas di kota mertuanya tinggal. Rian diminta oleh mertuanya, yaitu Pak Joko dan istrinya, untuk tinggal saja di rumahnya sementara waktu. Bu Siska berusia sekitar 53 tahun, sedangkan Pak Joko sudah berusia sekitaran 60 tahunan. Sesampainya di rumah mertua, Rian mengetuk pintu depan, dan ibu mertuanya yang masih lumayan anggun, walau usia sudah setengah baya itu segera menyambut. Bu Siska hanya mengenakan daster khas ibu-ibu rumah tangga. Tapi, entah kenapa, saat itu, Bu Siska yang mengenakan daster tersebut, terlihat sangat menarik di mata Rian. Ia terlihat sangat cantik dan segar di matanya. "Loh, Nak Rian toh? Ibu kira Nak Rian baru akan datang besok lusa. Ayo masuk dulu," kata Bu Siska, sambil memutar badannya. Rian bisa melihat dengan jelas pemandangan lika-liku kehidupan yang begitu sempurna di balik daster itu. "Bapak belum pulang Nak, tapi sebentar lagi pasti pulang," ucap Bu Siska menjelaskan, kalau suaminya sedang tidak ada di rumah. "Nak Rian istirahat dulu Nak," sambung Bu Siska sambil membungkuk, untuk mengambil cangkir yang ada di meja depan di Rian. Karena daster yang sangat longgar, membuat Rian kembali lagi dapat menyaksikan panorama pemandangan alam itu, yang membuatnya menarik nafas dalam-dalam, saat melihat keanggunan dari ibu mertuanya itu. Entah kenapa, Rian, tiba-tiba saja timbul gejolakan aneh di benaknya. Setelah menata meja, Bu Siska duduk berhadapan di sofa depan Rian, dengan menyilangkan kakinya, yang seakan sengaja hendak menunjukkan keindahan alam itu. Rian harus konsentrasi penuh untuk mendengarkan pertanyaan dari Bu Siska, ibu mertuanya itu. "Jadi, gimana perjalanannya? Capek ya?" tanya Bu Siska. "Lumayan melelahkan Bu," sahut Rian. Mata Rian bergerak mengamati dari kaki hingga kepala. Bu Siska mulai sedikit ringkuh dengan tatapan mata Rian tersebut. "Ibu mau mandi sebentar ya Nak? Biar sebentar lagi ibu siapkan makan malam. Pasti Nak Rian sudah lapar kan? Anggap saja ini rumah sendiri," kata Bu Siska. Rian masih tertegun dengan pemandangan alam yang dilihatnya itu. Tiba-tiba, telepon berbunyi, dan Rian pun mengangkatnya. "Ini Nak Rian ya?" tanya suara di ujung telepon, yang rupanya, suara Pak Joko, bapak mertuanya Rian. "Maaf ya, karena bapak nggak bisa pulang hari ini, soalnya, bapak harus ngantar sewa lagi, mendadak banget soalnya. Tolong bilangkan ke ibu ya Nak," jelas bapak mertua, yang memang seorang sopir bis antar kota antar. Kemudian, Rian membawa tasnya yang berisi baju ke kamar atas. Perlahan, dia menaiki tangga melewati kamar utama, tempat istirahat Bu Siska dan suaminya. Terdengar suara air mengalir dari kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama itu. Rian meletakkan tasnya di depan pintu kamar. Dan entah kenapa, terbesit suatu pikiran aneh di benaknya. Setelah berpikir keras, dia memutuskan untuk memasuki ruangan mertuanya itu. Di atas tempat pembaringan tersebut, terdapat celana kain dan kaos putih. Setelah mengambilnya, ia juga mendapati dua aksesoris itu yang juga berwarna putih. Rian benar-benar tidak mampu lagi membendung gejolakan batinnya itu. Dan saat itu, mulailah ia mengerjakan sebuah pekerjaan itu dengan tangannya sendiri, seraya mencium wewangian dari apa yang dipegangnya. Ia harus bekerja dengan cepat, karena dia tahu, mertuanya sedang bersih-bersih. Dan saat Rian mencoba memerhatikan sedikit ke arah pintu kamar mandi tersebut, rupanya, Bu Siska seakan lelah, dan membiarkan pintu ruangan itu tak tertutup dengan rapat, sehingga memudahkan akses bagi Rian untuk dapat melihat segala pemandangan panorama alam yang ada.
Namun, Rian begitu terkejut dan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mendapati Bu Siska sedang bekerja dan berkreasi secara mandiri dengan tangannya sendiri. Rian pun masih meneruskan pekerjaannya dengan aksesoris yang ada di tangannya, saat ibu mertuanya itu tengah mengerjakan pekerjaan yang sama dengan Rian. Tentu saja, Rian begitu takjub melihat pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh Bu Siska dengan tangannya sendiri dengan serius. Tapi, tiba-tiba saja, terdengar suara shower dimatikan. Dengan secepat kilat, Rian pun meletakkan aksesoris itu seperti sedia kala, dan meninggalkan ruangan tersebut. Rian menutup pintu ruangan itu, namun, masih membiarkan sedikit celah dari pintu. Dan saat ia sudah beranjak meninggalkan ruangan itu, ia melihat Bu Siska beranjak keluar, setelah beres bersih-bersih, dengan hanya ada kain kecil saja, yang tak mampu melindungi keseluruhan. Ternyata keberuntungan berpihak pada Rian, karena tak sengaja, Bu Siska menjatuhkan kain kecil itu. Dan tanpa sepengetahuan Bu Siska, sang menantu sedang berada di luar, yang sedang mengawasi seperti CCTV. Rian dapat menyaksikan panorama keindahan alam yang sempurna tersebut, yang membuat Rian hampir tak kuasa menahan semangat untuk pekerjaan itu. Baru kali, dia bisa menyaksikan keindahan panorama alam itu secara langsung. Lalu, Bu Siska mengeringkan rambutnya yang dikeramas, karena tangannya yang bergerak cepat mengeringkan rambut. Tentu saja, gempa itu mengakibatkan perbukitan berguncang hebat terkena goncangan gempa. Kemudian, karena tak mampu membendung gejolakan yang bergemuruh, Rian meletakkan tas yang hendak dibawanya, dan mulai lagi untuk bekerja untuk dirinya sendiri, sembari menyaksikan goncangan bencana gempa yang mengguncangkan perbukitan tersebut. Setelah selesai dengan pengeringan itu, Bu Siska langsung berberes dan rapi-rapi. Dan Rian pun segera mengambil semua tasnya, dan berjalan ke ruangannya untuk meletakkan tas yang dibawanya. Situasinya menarik sekali, batin laki-laki muda itu, sambil membersihkan tangannya dengan beberapa lembar tisu. Aku berdua di rumah selama beberapa hari dengan ibu mertuaku, jadi, aku harus mendapatkan kesempatan lowongan pekerjaan itu dari Bu Siska, mertuaku. Aku harus memanfaatkan kesempatan kerja yang ada ini secepatnya, gumam Rian. Entah apa yang akan dilakukan Pak Joko, seandainya dia mengetahui rencana menantunya itu. Setelah selesai mandi rapi-rapi, Rian kembali turun ke ruang keluarga. Dia duduk di sofa dan menonton berita di televisi. Ia berharap, agar sejenak bisa melupakan semua yang telah terlalui. Tidak lama kemudian, Rian mendengar suara lembut dari atas tangga. "Siapa tadi yang telpon, nak?" tanya Bu Siska. "Itu, tadi bapak yang telpon, Bu," jawab Rian. "Katanya, bapak harus langsung lembur dan berangkat keluar kota malam ini juga, mungkin hari Minggu sore baru pulang," jelas Rian. Rian mendengar gerutu kecil dari Bu Siska, tentang kebiasaan Pak Joko yang jarang pulang. Tak lama kemudian turun, Bu Siska beranjak ke ruang keluarga. Rian hanya bisa menatap takjub keanggunan mertuanya itu. Dari belakang, Rian bisa mencuri pandang. Dan saat itu juga, sebuah gejolakan itu muncul lagi, saat pikirannya sedang menginspirasikan suatu hal tersebut. Rian mencoba menahan diri, dan kembali menahan gejolakan batinnya itu. Bu Siska mulai menyiapkan makan malam, sementara Rian menyusulnya ke dapur, untuk melihat-lihat. Sekitar 20 menit memasak dan bercakap-cakap, makanan pun telah siap. Tak disadari oleh Bu Siska, sedari tadi, Rian sedang berbahagia dengan pemandangan alam dan lika-liku kehidupan di hadapannya, sementara Bu Siska sedang asyik memasak. Tetapi, lamunan itu sirna, begitu Bu Siska berbalik dan menghidangkan makan malam. Selanjutnya,
Mereka pun makan bersama. Dan setelah makan dan ngobrol sebentar, Bu Siska memutuskan untuk pergi istirahat. Tidak berselang lama, ketika Bu Siska sudah pulas, tiba-tiba saja, seperti ada angin semilir tiba melalui selimutnya yang tebal. Dan dalam keadaan yang sedang pulas, ia melihat, kain tebal itu diangkat oleh seseorang. Bu Siska tersenyum gembira, ia berpikir, jika itu Pak Joko, suaminya, yang tak jadi berangkat keluar kota. Saat berbalik, barulah disadarinya, bahwa itu bukanlah Pak Joko, melainkan Rian yang berada di sampingnya. Karena sangat mengantuk, Bu Siska pun lambat bereaksi, dan dengan sigap, Rian langsung berusaha memulai suatu pekerjaan yang diimpikannya. Dan dengan kondisi dan keadaan saat itu, menyadarkan Bu Siska, akan getirnya situasi yang sedang dihadapinya ketika itu. Bu Siska pun segera berupaya untuk menghentikan suatu proyek pekerjaan itu. Rian hanya tersenyum, dan menghalau semua rintangan, hingga Bu Siska tidak bisa menghentikan proyek pekerjaan itu. Semakin banyak rintangan dihadapi, malah membuat Rian semakin semangat untuk bekerja, dan menuntaskan proyeknya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Bu Siska. "Kurasa, ibu tahu pasti proyek apa yang sedang aku kerjakan," sahut Rian. "Aku ini ibu mertua kamu loh nak, tidak mungkin kamu menyelesaikan proyek ini denganku," protes Bu Siska. "Memangnya, siapa yang akan menggantikan pekerjaan ini? Tidak ada orang lain di sini," ibu boleh berteriak, "tapi, aku yakin, tidak akan ada orang yang akan datang menghentikan proyek ini," jelas Rian. "Jika masih bersikeras, ibu akan melapor pada polisi," ucap Bu Siska. "Silahkan saja, tapi menurut ibu, mana lebih penting dari perasaan bapak," jelas Rian. "Seandainya ibu berani pergi ke polisi, pasti perasaan bapak akan hancur, apalagi, kalau aku akan mengarang sebuah cerita kepadanya, kalau istrinya, berusaha membujukku dalam proyek pekerjaan ini, bahkan, jika dia percaya dengan ceritaku, dia tidak akan pernah percaya lagi pada ibu. Aku tentu saja akan menceritakan bagaimana senangnya saat aku, tengah mengerjakan pekerjaan itu dengan ibu, semua detail akan aku ceritakan," ucap Rian dengan ancaman. Dan setelah Rian berkata panjang lebar, Bu Siska tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam, mencerna setiap perkataan Rian, yang ada benarnya juga. "Apa kamu gak peduli pada bapak mertuamu? Perasaan apa yang akan dirasakan bapak jika ia tahu semua ini?" tanya Bu Siska. "Aku sih, cuma ingin bekerja sama bersama dengan ibu. Lagian, pasti bapak sudah gak bisa lagi memberikan kebutuhan ibu kan, dan juga, ia tidak akan tahu, kalau ibu gak cerita apa-apa sama bapak, semuanya akan beres," tegas Rian. "Kalau sampai ibu tidak bahagia setelah bekerja denganku, jangan panggil namaku Rian," ucap lelaki itu dengan bangga dan dengan berani. Rian berusaha untuk membuat Bu Siska setuju untuk bekerja sama dengannya, dan mengharapkan hal yang sama seperti apa yang dia inginkan saat itu. Kali ini usaha Bu Siska untuk lari dari kenyataan hampir berhasil. Namun, saat berusaha beranjak, Rian berhasil kembali dengan kegigihannya. Ia tidak mempedulikan lagi perasaan Bu Siska, mertuanya itu. Tetapi, dia hanya fokus untuk keberhasilan apa yang menjadi keinginannya saja saat itu. Dan akhirnya, usaha Rian pun berlangsung, dan anehnya, semakin lama usaha yang dikerjakan oleh Rian, dan pada akhirnya, Bu Siska malah terbawa akan suasana yang diciptakan oleh menantunya itu, sehingga keinginan untuk menolak semua proyek pekerjaan yang diciptakan oleh menantunya pun sirna. Dalam perjalanan mengarungi lautan itu, istri Pak Joko itu bernyanyi perlahan. Dengan wajah tenang, Rian tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, malam itu,
Rian berhasil mendapatkan suatu pekerjaan dari proyek tersebut, yang begitu membahagiakan dalam hidupnya. Setelah beberapa saat mengerjakan proyek tersebut berdua, yang dimana, Bu Siska juga sudah tak memikirkan apapun lagi, karena ia juga sudah beberapa kali diterjang tsunami yang dahsyat. Akhirnya, Rian menaruh hasil dari pekerjaannya itu tepat di dalam wadah yang semestinya, tanpa berpikir panjang. Setelah pekerjaan usai, Rian langsung berdiri tanpa dan keluar dengan santai dari sana, meninggalkan ibu mertuanya yang istirahat, tanpa sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Bu Siska memutuskan untuk mandi, keramas, dan mengganti sprei yang baru saja terpakai barusan. Bu Siska mencoba melupakan apa yang terjadi barusan, tapi, pekerjaan yang dilaluinya itu, tak kunjung menghilang dari ingatan. Bu Siska berpikir, tidak akan menceritakan apapun pada suaminya atas kejadian itu. Saat keesokan paginya, Bu Siska menemukan sepucuk kertas di atas meja riasnya. Surat itu dari Rian, yang tertulis, "Aku berharap bisa mengulangi proyek pekerjaan ini lagi sayang, kalau memang aku lagi tidak sedang kelelahan tentunya. Menginspirasikannya saja sudah membuat pergejolakan di batinku, aku berjanji, akan lebih lama dalam mengerjakan proyek itu," tulis Rian. Walaupun Bu Siska berharap Rian hanya menakutinya, tapi, dia tahu, menantunya itu bersungguh-sungguh dengan apa yang ditulisnya itu. Batin Bu Siska berkecamuk, ia memikirkan, jika menantunya itu akan meminta lowongan kerja lagi setiap ada kesempatan. Dan tidak ada satupun yang bisa dilakukan olehnya, untuk menghentikan proyek tersebut. Bu Siska tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri yang gegabah, karena selalu dalam keadaan yang sembrono. Kebiasaan buruknya itu, membuat menantunya bisa memanfaatkan situasi itu dengan mudah, untuk bisa menciptakan proyek pekerjaan tersebut. Selain itu, satu lagi kebiasaan buruk Bu Siska adalah, dia sering meremehkan situasi. Bu Siska dengan santainya tanpa mengunci pintu ruangannya, padahal, dia hanya berdua saja dengan menantunya itu. Sungguh sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ingatan Bu Siska tak bisa lepas dari kejadian yang dilaluinya itu. Yang awalnya dia tak berminat mengerjakan pekerjaan tersebut, akhirnya, Bu Siska pun terjaga sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur, karena masih teringat apa yang telah dikerjakan olehnya. Dia berusaha melupakan semua kejadian itu, tapi amatlah sulit melupakan apa yang terjadi pada dirinya. Jangankan melupakan apa yang telah diberikan menantunya itu padanya, yang seakan tidak pernah hilang dari ingatan Bu Siska, karena, apa yang didapatkannya saat bekerja dengan Rian, jelas jauh beda dengan yang dikerjakannya saat bersama dengan suaminya. Dengan kepergian Pak Joko selama beberapa hari ini, tentunya, sangat mudah bagi Rian memperoleh kesempatan untuk mengerjakan proyek pekerjaan itu lagi. Tapi untungnya, hari itu, menantunya itu seharian pergi entah kemana. Jam dinding sudah menunjukkan tengah malam. Saat itu, Bu Siska sedang tertidur di sofa, di depan televisi. Karena masih mengantuk, Bu Siska sedikit lambat bangun dari lelapnya, dan ia beranjak ke lantai atas hendak menuju ke ruangannya, agar tak bertemu dengan Rian. Saat Rian masuk ke rumah, ia langsung mencari Bu Siska, mertuanya. Ia bertemu Bu Siska di dekat anak tangga menuju ke lantai atas, sebelum Bu Siska berhasil ke ruangannya di lantai atas. "Nak, apa yang kau lakukan? Aku tidak mau bekerja lagi," ucap Bu Siska memohon. "Udahlah Bu, di rumah ini cuman ada ibu dan aku toh," ucap Rian dengan santainya. Bu Siska mencoba berupaya lebih gigih lagi, namun tetaplah gagal. Rian pun membawa Bu Siska ke ruangan ibu mertuanya. Akhirnya, proyek pekerjaan itu pun kembali tercipta.
Saat itu, entah kenapa, Bu Siska seakan kagum sesaat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh menantunya. Namun, Bu Siska masih berusaha menolak tawaran kerja dari menantunya itu. Tapi sayang, hal itu malah menambah semangat pada Rian untuk bekerja. Aku bakal mengerjakan pekerjaan ini dengan ibu, sampai ibu nantinya tidak akan bisa melupakanku lagi, ucapnya. Setelah mengatakan itu, Rian kini memiliki akses penuh ke kawasan kebun sawit itu, yang sudah tampak siap panen. Rian segera mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Dengan tergesa-gesa, sang mertua berusaha untuk menggagalkan proyek tersebut, tapi usahanya selalu saja gagal. Ketika sudah berhasil menyempurnakannya, Bu Siska menangis dan terus memohon agar Rian menghentikan pekerjaannya itu, tapi menantunya itu malah terus berusaha agar mertuanya bisa segera terbawa ke suasana yang diharapkan. Kemudian, saat-saat yang ditakutkan Bu Siska pun akhirnya datang juga. Ibu mertua itu mulai merasakan adanya tanda-tanda sebuah perasaan yang begitu lega dan membahagiakan dirinya. Entah kenapa, Bu Siska mulai menyukai pekerjaan tersebut. Benak Bu Siska bertarung dengan rasa senang yang ia rasakan. Ada kebahagiaan yang bercampur, antara rasa sulit diterima, dan kebahagiaan yang luar biasa. Ibu mertua itu makin kebingungan, saat Rian akhirnya menyudahinya, karena dia sudah menemukan hasil kerja kreatifnya sebelum Bu Siska. Entah harus merasa lega atau malah kecewa, dengan perasaan campur aduk, dia merasa lelah dan malu. Bu Siska merasakan, hampir saja ia juga akan menemukan hasil pekerjaan tersebut, kalau saja Rian tidak buru-buru menyudahi pekerjaannya itu. Wah, sepertinya aku terlalu berlebihan ya Bu, tanya Rian, sebelum Bu Siska mampu berpikir jernih tentang apa yang dikatakan menantunya itu. Aku masih ingin mengulangi pekerjaan lagi malam ini, hanya saja, karena aku baru saja menemukannya, tentunya, kali ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berhasil untuk yang kedua kalinya itu. Aku ingin menemukan hasil pekerjaan ini untuk yang kedua malam ini. Aku harap, Ibu mau bekerja sama, ucap Rian. Bu Siska tentu saja menjadi panik, ia tidak tahu, jika menantunya itu serius atau tidak. Tapi yang jelas, tidak ada jalan lain kecuali menuruti permintaan menantunya itu, untuk memberikannya pekerjaan yang diinginkan. Jangan begitu nak, aku mohon, pinta Bu Siska. Dengan berat hati, malam itu, Bu Siska menurut saja dengan proyek yang akan dikerjakan oleh menantunya. Dan setelah beberapa saat, Rian pun melakukan pekerjaan itu lagi. Dalam waktu sekejap saja, Bu Siska kembali seolah-olah tengah terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Bu Siska merasakan kenyamanan yang luar biasa saat itu, dan melupakan, jika ia adalah istri yang setia, sebelum kedatangan menantunya itu. Saat itu, Bu Siska merasa lebih tenang, karena pekerjaan itu terasa sedikit lembut. Keberatan di hatinya pun kini berubah dengan sambutan. Bu Siska menyembunyikan perasaannya itu, agar tak terlihat jelas pada menantunya. Bu Siska berusaha untuk tidak bernyanyi, apa yang diperoleh Bu Siska begitu hebat, sehingga membawanya ke dalam penyempurnaan pekerjaan itu. Sampai akhirnya, Bu Siska menemukan hasil kerja itu beberapa kali, sebelum menantunya menemukan hasilnya. Setelah mencapai hasil kerjanya, Bu Siska membuka matanya. Tentu saja, Rian tak serta-merta berhenti dengan pekerjaan itu. Kali ini, Rian tak perlu lagi meminta teori lain dari mertuanya, karena Bu Siska tahu apa yang diperlukan oleh menantunya. Hingga beberapa saat, Rian pun menemukan akhir perjalanannya. Beberapa saat, mereka terdiam, dan dengan perlahan, Bu Siska mulai tersadar, dan membuatnya tersentak, dan dia mulai sadar dengan kesalahan itu.
Ia menyalahkan dirinya sendiri, karena sudah terbawa dalam arus lautan yang dalam. Ryan langsung beranjak keluar ruangan itu dengan santainya. Air mata Bu Siska langsung mengucur deras. Ia sangat menyesal, karena telah jatuh dalam lembah yang suram. Ia berharap, agar waktu bergulir dengan cepat, agar menantunya menuntaskan tugasnya di kota itu, dan meninggalkannya di sana, sembari menunggu suaminya pulang.